Materi ketiga, kita akan mengkonversi atau mengubah desimal menjadi biner. Caranya semuanya sama, yaitu dengan membagi ke basis tujuan. Di sini dicontohkan bahwa dengan cara kita membaginya dengan bagi 2 atau dibagi dengan basis bilangan biner, yaitu bilangan 2. Oke, di sini ada contoh 35 desimal akan menjadi berapa dalam bilangan biner. Langsung saja caranya adalah 35 dibagi 2 sama dengan 17. Ini tentu saja ada sisa, karena 17 dikali 2 adalah 34. Ya. Jadi sisanya adalah 1. Dalam bilangan biner yang perlu kita ketahui adalah sisanya itu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 1 dan 0. Hanya ada 2 kemungkinan ini saja, yaitu kalau tidak 1 ya pasti 0, ya. Sisanya sudah pasti seperti itu. Kalau ada sisa dan pembagian seperti ini, 35 bagi 2 sama dengan 17, berarti sisanya adalah 1. Jika dia tidak ada komanya, berarti sisanya adalah 0. Kita lanjutkan. 17 dibagi 2 sama dengan 8. Berarti sisanya adalah, silahkan dicoba, 8 dikali 2, 16. Berarti sisanya adalah 1. Oke? Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya, ini hasilnya adalah sisanya 0. 0. Karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti 8 kurang 8 adalah 0. Atau kita bisa bilang ini 8 bagi 2, 4. Sudah bulat. 4 bulat. Tidak ada 4 koma. Jadi sisanya adalah 0. Berikutnya, 4 bagi 2 adalah 2. Berarti sisanya adalah juga 0. Ya. Kemudian, 2 dibagi 2 ya sama dengan 1. Sisa adalah 0. Oke, dan 1 ini akan menjadi MSB. Sekali lagi, karena nilai 1 sudah lebih kecil dari basis bilangan yang dituju. Jadi, 35 bilangan desimal akan sama dengan, kita ambil dari bawah, yang ini MSB, ini adalah LSB. Ya, dari bawah kita ambil, ya, berarti akan menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 1. Demikian caranya. Tetapi saya juga mempunyai cara yang mungkin cara-cara lain yang dinamakan dengan menggunakan rumus 2 pangkat n, supaya kita tidak perlu membagi dengan basisnya itu 35 bagi 2, 17 bagi 2 dan seterusnya. Kita tidak perlu membagi, tapi cukup dengan membuat suatu tabel baris 2 pangkat sekian, ya, 2 pangkat, ya, rumus 2 pangkat n. Kita coba sekarang bagaimana. Ini saya hapus dulu. Oke. Kita langsung saja. Misalnya 35. Kita akan mencari 35 dalam bilangan desimal menjadi bilangan biner. Kita buat saja suatu baris. Kita mulai dari kanan. Ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Kemudian, berapa nilai pangkat ini? Yaitu 2 pangkat 0 sama dengan 1, ini berikutnya 2, 4, 8, 16, 32. Oke. Cukup kita buat seperti ini dulu. Nanti bisa seterusnya, ya, dan seterusnya ini. Bisa sampai berapapun. Jadi, karena kita mencari 35, berarti nilai tertinggi atau pangkat tertingginya adalah yang bernilai 32. Atau 2 pangkat 5. Ya. Berarti dari angka 35 ini, 32 kita beri notasi 1. Ya. Jadi yang masuk ke dalam 35 ini kita beri
nilai notasi 1 ya. Ya, kita lihat 1. Nah, 32 sudah kita beri notasi, berapa selisihnya antara 32 dengan 35? Ya, selisihnya adalah 3. 3 itu yang mana? Yaitu 2 tambah 1. Jadi, kita beri notasi notasi 1 untuk nilai yang termasuk ke dalam 35 ini ya, supaya mencapai 35. Sisa dari 32 yaitu 2 dan 1. Ya, kita beri nilai notasi 1. Sedangkan 3 angka yang tidak termasuk ke dalam 35 ini, karena kalau dijumlahkan akan lebih dari 35 ya. Kalau ini kita jumlahkan dia akan lebih dari 35. Jadi kita menjumlahkan 32 dengan selisih atau sisa 35 ini. Jadi hanya 2 dan 1 yang masuk ke dalam sehingga menjadi 35. Jadi 16 kita beri notasi 0, 8 juga kita beri notasi 0, 4 juga kita beri notasi 0. Sehingga nilainya adalah 10011. Ini NSB, ini LSB. Saya rasa bisa lebih mudah. Oke, kita coba dengan contoh yang lain. Misalnya kita mencari nilai 25 ya. Nilai 25 dalam bilangan desimal. Kita cari dalam bilangan biner. Caranya sama, kita buat pangkatnya, kita langsung saja dengan hasil pangkatnya, yaitu kita buat deret baris 1, 2, 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 adalah 4, 8, 16. Nah, 32. 32 sudah lebih besar daripada 25, berarti tidak termasuk. Kita akan memulai dari 16. 16 otomatis langsung saja kita beri notasi 1. Berapa selisih antara 25 dengan 16? Ya, 25 dengan 16 ya. Selisihnya adalah berapa? Ya, selisihnya adalah 9. Nah, jadi mana yang masuk ke angka 9? Ya, yaitu angka 8 dan angka 1. Jadi, ini kita beri 8 ini akan kita beri notasi 1. Di sini juga kita beri notasi 1. Yang lainnya 4 dan 2 kita beri notasi 0. Oke. Bisa dipahami? Ya. Jadi 16 tambah 8 sama dengan ini, kalau kita gunakan 16 tambah 8 sama dengan 24. 24 tambah 1 ini akan menjadi 25. Sama. Oke. Jadi 25 dalam bilangan desimal akan menjadi 11001 dalam bilangan biner. Ini juga bisa kebalikannya. Misalnya kita diminta untuk mencari mencari bilangan biner ke bilangan desimal. Rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari bilangan biner menjadi bilangan desimal. Ya, ini mudah ya. Jadi misalnya kita punya nilai 11101. Langsung saja kita buat notasinya itu 1, 2, 4, 8, 16, 32. Kita jumlahkan saja. 32 ditambah 16 sama dengan 48. Ya, ini sudah 48. Ya. Kemudian 48 tambah 8, ya, tambah 8 akan menjadi 56. Tambahkan 1. Berarti akan menjadi 57. Ya. Oke. 11001 dalam bilangan biner sama dengan 57 dalam bilangan desimal. Oke. Bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Berapapun nilainya. Oke, kita kembali ke bilangan desimal, ke bilangan biner. Jadi rumus 2 pangkat n, ini namanya rumus 2 pangkat n ini bisa digunakan untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi biner
ataupun sebaliknya dari biner ke bilangan desimal dengan cara yang sudah saya contohkan tadi. Oke, kalau belum mengerti, kita coba lagi dengan soal yang berbeda. Oke, misalnya kita mencari nilai bilangan 75, ya, 75 desimal. Oke, kita buat saja deretnya, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Saya rasa cukup sampai di sini, ya, karena 64 sudah masuk ke dalam 75. Ya, tinggal kita mencari sisanya. Jadi 64 ini kita beri notasi 1, ya. Sisa dari 64 ke 75 atau selisihnya adalah 11, ya. Jadi 11 itu yang mana? Itu sudah pasti 32 tidak masuk, 16 tidak masuk, kita beri notasi 0. Oke. 8 masuk karena bisa digunakan untuk menjumlahkan dengan untuk menjadi 11. Nanti ini nilainya 1. Berarti 11 itu adalah 8 ditambah 3. Ya, 8. Berarti yang masuk adalah 8. Ya, 8, 2, 1. Ya, jadi 4 ini akan menjadi 0, notasi 0, yang jadi 1. 1. Jadi 75 bilangan desimal akan menjadi 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Oke, bisa dimengerti? Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.